Hai Sobat JKS Movie, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi baik ya. Terima kasih sudah klik video ini, welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini kita akan mengulas alur cerita film tahun 2019 yang berjudul Six Underground. Film ini mengisahkan tentang upaya perlawanan yang dilakukan oleh 6 orang dalam mengalahkan pemimpin diktator. Hal itu bermula dari keputusan seorang miliarder yang diperankan oleh Ryan Reynolds untuk mengubah dunia menjadi lebih baik setelah menyaksikan kebrutalan pemimpin Turkistan. Film garapan sutradara Michael Bay yang naskahnya ditulis oleh Paul Wernick dan Reed Rees tayang di Netflix pada tanggal 10 Desember 2019 di bawah naungan Skydance Media dan diganjar dengan rating 6,7 bintang dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Baiklah sobat, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan alur cerita film Six Underground. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang yang sedang memeriksa beberapa file CIA yang tersimpan di sebuah bangkai pesawat. Dia adalah sang miliarder yang mempunyai misi membasmi semua pemimpin diktator dan mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Namun untuk memulai misi tersebut, ia terlebih dahulu memalsukan kematiannya dengan menjatuhkan pesawat yang ia kemudikan, sehingga ia pun seolah-olah tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut. Setelah itu, ia merekrut 5 orang lainnya dan membentuk sebuah tim, di antaranya dia sendiri sebagai One, mantan agen CIA sebagai Two, penembak jitu sebagai Three, pelari pokrol sebagai Four, dokter ahli sebagai Five, dan driver handal sebagai Six. Tim ini dinamai The Ghost dan misi pertama mereka adalah melengsarkan kepemimpinan Presiden Turkistan yang bernama Rofaq Alimov. Scene kemudian berlanjut ke kota Firenze di Italia. Di sana, tim Ghost sedang dikejar sekelompok mafia dan polisi setempat. Kemudian terlihat Five yang sedang berusaha mengeluarkan peluru dari tubuh Two. Hal itu terjadi karena sebelumnya mereka menemui seorang pengacara yang melindungi keempat jenderal besar Turkistan. Lalu mereka mengajak pengacara itu untuk bekerja sama dan memintanya untuk memberitahu keberadaan dari 4 jenderal tersebut. Namun dikarenakan pengacara itu enggan memberitahunya, Wan pun terpaksa menjongkel mata dan mengambil ponsel miliknya, yang kemudian ia pun berhasil mengetahui keberadaan 4 jenderal tersebut. Kemudian Wan pun menghubungi Four dan memintanya untuk memberitahukan posisi mereka saat ini. Lalu dengan keahliannya, Four memandu mereka dengan melompati berbagai gedung tinggi di sana. Untuk bisa luput dari helikopter yang sedang mengincar mereka, Six pun memutuskan untuk menerobos sebuah museum. Kemudian Wan menelpon Three untuk menjemput mereka di tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Namun di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Six menabrak sebuah forklift, yang akhirnya ia pun tewas dalam kecelakaan tersebut. Setelah tragedi itu, Wan dan anggota tim lainnya pun menaiki sebuah kapal, dan dengan terpaksa mereka membuang mayat Six di tengah lautan. Kemudian Wan berkata bahwa ia akan segera mencari pengganti Six. Scene berpindah ke Afghanistan, memperlihatkan seorang pria bernama Bland yang merupakan penembak jitu dan salah satu anggota dari pasukan khusus. Saat Bland sedang mengawasi kendaraan sekitar, tiba-tiba ia melihat sebuah mobil mencurigakan yang melaju ke arah pasukannya. Melihat hal itu, Bland meminta izin atasannya untuk menembak mobil tersebut. Namun, atasan Bland malah melarangnya dan mengatakan jika Bland menembakkan mobil itu, maka ia akan dihadapkan dengan peradilan militer. Tak berselang lama, mobil itu pun meledak dan menewaskan beberapa pasukan dan juga sahabat terdekatnya. Sepulangnya dari Afghanistan, Bland selalu dihantui rasa bersalah dan tak bisa melupakan tragedi itu. Tak berselang lama, Wan pun datang menemui Bland. Kemudian ia mengajak Bland bergabung dan mengatakan bahwa dengan bersama-sama mereka dapat membasmi para penguasa jahat untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Tanpa butuh waktu lama, Bland pun menyetujui usulan Wan. Sebelum bergabung dengan tim Ghost,
Wan meminta Bland untuk memalsukan kematiannya, sehingga Bland pun sengaja melompat dari sebuah kapal dan dinyatakan meninggal. Setelah itu, Wan pun mengajaknya untuk menemui anggota lainnya di markas mereka. Di sana, Wan mulai menjelaskan aturan dari tim Ghost yang mengatakan bahwa ia harus menganggap dirinya telah mati dan tak boleh mengetahui identitas dari masing-masing personil, dan kini ia pun resmi menjadi Number 7. Kemudian Wan menunjukkan foto seorang diktator bernama Rofaq Alimov yang merupakan presiden Turkistan. Lalu ia mulai membahas rencana untuk melakukan kudeta di sana. Pertama, mereka harus menghabisi keempat jenderal, lalu membebaskan adik sang diktator yang memiliki sifat adil dan sangat dicintai warganya. Setelah itu, mereka akan membunuh Rofaq dan mengangkat adiknya sebagai presiden di sana. Di waktu yang sama, Wan pun mengingat kejadian 4 tahun yang lalu saat ia berada di Turkistan. Di sana, ia menjadi saksi kekejaman dari Presiden Rofaq yang menembakkan sebuah senjata pemusnah massal berupa gas beracun yang sangat mematikan. Dan dengan bangga, Rofaq membocorkan rekaman kejadian tersebut dengan tujuan agar semua musuh dan para pembangkang takut kepadanya. Kemudian, Wan mulai mengintai Rofaq dan mengikutinya ke sebuah pentas seni di Perancis. Dalam pengintaiannya, Wan bertemu dengan seorang wanita cantik yang pada akhirnya ia melampiaskan emosinya kepada wanita tersebut. So now you're stalking me? Di sisi lain, Rofaq memerintahkan keempat jenderalnya untuk menemui seorang penjual senjata di Las Vegas. Wan yang mengetahui hal itu segera mengumpulkan semua anggota tim dan menyusun sebuah rencana, di mana mereka akan menggali informasi keberadaan adik Rofaq yang bernama Murad, lalu menghabisi keempat jenderal tersebut. Kemudian, Wan mengatakan bahwa di Las Vegas terdapat alat pendeteksi wajah yang sangat canggih, sehingga mereka harus melakukan penyamaran dengan sebaik mungkin. Scene kemudian berlanjut dengan memperlihatkan keempat jenderal yang sedang asik bersenang-senang di Las Vegas. Kemudian Tu dan Tri mulai menghabisi mereka satu persatu dan menginterogasi salah satu jenderal yang ada di sana, dan kemudian mereka pun mengetahui lokasi keberadaan Murad. Rofaq yang mengetahui bahwa keempat jenderalnya telah tewas, segera mengumpulkan jenderal lainnya di atas sebuah gedung. Kemudian dia mulai membunuh beberapa jenderal yang dianggap sebagai pembelot dan memilih 4 jenderal terbaik untuk menggantikannya. Setelah itu, Rofaq pun pergi menemui adiknya Murad. Terlihat perbedaan sikap antara keduanya, di mana Murad sangat menjunjung paham demokrasi, sedangkan Rofaq dipenuhi ambisi dan akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian, Rofaq menanyakan keterlibatan Murad atas kematian 4 jenderal miliknya dan mengancamnya untuk tak melakukan pemberontakan. Di sisi lain, Wan dan anggota timnya bersiap untuk terbang ke Hong Kong menggunakan jet pribadi. Namun, sebelum pergi, Pipe memberitahukan aturan yang dibuat Wan dalam tim Ghost, yang mengatakan jika ada salah satu tim yang tertinggal dalam misi, maka yang lain tak akan menjemput dan meninggalkannya begitu saja. Setiba mereka di Hong Kong, Wan pun menyusun rencana yang nantinya Tu, Tri, dan Five bertugas sebagai pengalih perhatian. Seven akan menjadi penembak jitu, dan Four bertugas membawa Murad keluar dari gedung. Dan misi pun dimulai. Tu dan Tri yang menggunakan masker mulai memasuki gedung tersebut, sedangkan Five yang sudah menunggu di sana melemparkan gas tertawa. Di sisi lain, Four menaiki gedung dan memasang sebuah tali baja yang nantinya akan mereka gunakan untuk keluar dari gedung tersebut. Tak berselang lama, datanglah 4 penjaga. Kemudian, Four pun terpaksa bersembunyi dengan menyelam di dalam kolam yang ada di sana. Dan untungnya, Seven menembak kolam tersebut, dan Four pun bisa bernapas. Setelah keadaan mulai aman, Four menempelkan semacam alat pengeras suara yang diciptakan oleh Wan. Di sisi lain, Tu dan Tri bersiap naik ke atap gedung menggunakan sebuah lift.
Namun, salah satu masker yang dipakai Tree terlepas, sehingga ia terkena efek gas tersebut dan mulai bertingkah aneh. Kemudian Wan mulai mengakses alat pengeras suara itu, sehingga menyebabkan kebisingan dan memecahkan sebuah kaca di ruangan tersebut. Four yang dibantu Seven dari kejauhan mencoba membawa Murad keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Tree yang masih di bawah pengaruh efek gas tertawa malah mengambil salah satu senjata milik musuh, sehingga tanpa sengaja Seven pun menembaknya. Saat itu juga, Tree tersadar dan mulai menghabisi musuhnya satu persatu. Namun, sayangnya jumlah penjaga di sana terlalu banyak dan di luar perkiraan. Sedangkan di bawah, Five memberitahukan bahwa polisi telah tiba dan mengepung tempat itu. Dalam keadaan terdesak, Seven pun berusaha menyelamatkan anggota yang lainnya dengan memecahkan kolam yang ada di sana. Setelah itu, Wan pun bergegas menaiki gedung. Lalu ia dan anggota lainnya membawa Murad keluar dengan tali yang sudah dipasang Four sebelumnya. Namun tanpa diduga, Four pun tertinggal karena musuh telah memutuskan tali tersebut. Four yang mengerti dengan aturan dari tim Ghost hanya bisa pasrah dan mencoba keluar dengan melompati berbagai gedung di sana. Sedangkan pasukan Rovak terus mengejar sambil menembakinya. Kemudian Wan memerintahkan yang lainnya untuk segera pergi dan meninggalkan Four di sana. Namun di tengah perjalanan, Seven melodongkan senjata ke arah Tree dan memintanya kembali untuk menyelamatkan Four. Sehingga perdebatan pun antara Wan dan Seven pun terjadi, yang akhirnya mereka pun kembali dan berhasil menyelamatkan Four. Setelah menyelesaikan misi tersebut, mereka pun berkumpul di suatu tempat. Kemudian terjadilah perdebatan antara Seven dan Wan, di mana Seven berkata bahwa tak ada lagi yang boleh meninggalkan tim dalam misi. Lalu ia meminta yang lainnya untuk menyebutkan nama mereka masing-masing, sehingga tim Ghost pun menjadi seperti keluarga. Singkat cerita, mereka pun tiba di Turkistan. Di sana, Four dan Five bertugas mensabotase stasiun pemancar TV nasional. Sedangkan Two dan Three menyiapkan sebuah bom di bawah patung Rovak. Kemudian, Wan berusaha memotivasi Murad untuk bersiap melakukan pidato kenegaraan. Setelah itu, Wan dan Seven menuju perusahaan pembangkit listrik untuk mensabotasenya dengan tujuan agar siaran TV yang berisi pidato Murad dapat terlihat ke seluruh pelosok negara itu dan kemudian mematikannya, dan waktu yang sangat ditunggu pun dimulai. Mendengar pidato itu, seluruh rakyat Turkistan pun gembira dan bergegas melakukan pemberontakan. Rovak dan pasukannya pun segera menuju ke kapal untuk melarikan diri. Di perjalanan, pasukan Rovak menembaki para warga yang mencoba menghalanginya. Di sisi lain, Wan telah menyiapkan beberapa magnet raksasa agar kapal tersebut tak bisa keluar dari tempat itu. Dan ia pun menyiapkan senjata dari keramik dan plastik yang ia desain sendiri. Tu yang telah menyusup ke kapal milik Rovak segera menuju ruang kendali dan membuka salah satu pintu kapal. Sedangkan Por memutus komunikasi kapal tersebut. Dan saat ini semua anggota tim Ghost pun telah berhasil masuk kapal tersebut. Rovak memerintahkan seluruh jenderalnya untuk bersiap membunuh semua warga dengan meluncurkan senjata kimianya. Namun, untungnya Murad datang di waktu yang tepat, sehingga ia pun berhasil menyadarkan para jenderal tersebut untuk tak melakukan perbuatan tersebut. Kemudian Wan mulai mempersenjatai semua anggotanya dengan senjata yang telah ia desain sebelumnya. Namun, saat ia akan mengakses magnet tersebut, tanpa sengaja ia menjatuhkan ponsel yang berisikan chip pengendali. Dan dengan susah payah akhirnya ia pun berhasil mengaktifkan magnet tersebut. Kemudian Wan dan yang lainnya pun bergegas mencari Rovak. Dan di tengah pencarian, mereka kembali dihadang sekelompok pasukan. Wan pun kembali mengaktifkan magnetnya dan beberapa pasukan pun tewas seketika. Seakan tak ada habisnya, pasukan yang lain pun datang menghadang. Namun Wan tak bisa mengaktifkan magnetnya lagi dikarenakan ponsel pengendali magnet tersebut rusak di tengah pertempuran. Dalam keadaan terdesak, Wan memerintahkan timnya untuk berpencar mencari Rovak, dan mereka pun mulai menghadapi musuhnya masing-masing. Four yang terlihat kewalahan dan hampir mati segera meminta bantuan Wan.
Di saat bersamaan, 5 pun menghubungi 1 dan memberitahu bahwa Ropak akan kabur menggunakan sekoci. Namun, 1 nampak tak peduli dan berusaha menyelamatkan 4, sehingga anggota yang lainnya pun terharu mendengarnya. Di sisi lain, Ropak yang berhasil kabur menggunakan sekoci segera menaiki helikopter yang telah menjemputnya. Kemudian ia memerintahkan untuk membawanya ke suatu tempat. Namun, tanpa diduga, akhirnya Ropak pun diturunkan di tengah kerumunan warganya. Di akhir cerita, Turkistan pun menjadi negara demokrasi dengan Murad sebagai presidennya. 2 dan 3 menjadi sepasang kekasih. Begitu juga dengan 4 dan 5, dan film pun selesai. Baiklah sobat, demikianlah episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar sobat semua tidak ketinggalan setiap kali jika S-Movie upload video terbaru. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.